Halo kaum intelektual sekalian. Beberapa hari yang lalu ketika saya bahas tentang kekerasan agama yang terjadi di Tanah Batak, banyak tuh yang marah-marah sama saya. "Tahu apa lu tentang agama? Kenapa lu bilang Nomensen itu bekerja sama dengan Belanda? Apa buktinya? Mana datanya? Mana bukti ilmiahnya?" Padahal di video itu sudah saya jelaskan datanya gitu, sudah saya sampirkan datanya. Tapi ya banyak juga tuh yang marah-marah nggak jelas gitu. Ya banyak tuh yang ngata-ngatain saya, "Belajar dulu sono ya sama Bambang Nurseno, belajar dulu sono sama dia." Jadi saya melihat ya di Konoha itu ya, baik agama Muslim maupun agama Kristen ya, penganutnya maksudnya bukan agamanya ya, penganutnya itu sering mengutuskan sosok tertentu ya kalau saya perhatikan. Seperti Bambang Nurseno, kalau orang Kristen itu Bambang Nurseno ya, kemudian pendeta-pendeta dan sebagainya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita mengkultuskan gitu. Ini sangat berbahaya sekali guys ya. Kenapa? Karena kita tidak mandiri secara intelektual. Harusnya ya kalau mau bantah, bantah pakai apa yang lu baca gitu ya. Pakai penelitian lu misalnya atau pakai data lu yang lu riset misalnya gitu. Bukan membentur-benturkan saya dengan pihak lain gitu ya, sama Bambang Nurseno gitu. Jangan seperti itu ya. Teman-teman muslim juga seperti itu ya. Kalau saya bahas agama muslim itu pasti saya dikata-katain seperti ini, "Emang lu lebih hebat daripada Ustadz Adi Hidayat? Emang lu lebih hebat daripada UAS? Emang lu lebih hebat daripada Gus Baha?" Jadi ini kecacatan dalam berpikir ya menurut saya pribadi. Ini namanya terjajah secara intelektual. Ya, jadi secara tidak sadar kita itu sudah terjajah secara intelektual. Buktinya kita tidak mandiri gitu. Kita bergantung sama orang lain. Jadi kenapa kita dijajah? Karena apa? Karena kita tidak mandiri, kita bergantung sama orang lain gitu. Kebenaran kita juga bergantung sama orang lain gitu. Jadi teman-teman yang nonton video ini ya sebagai kaum intelektual, jangan seperti itu gitu. Jangan membentur-benturkan saya dengan orang lain gitu. Ya kalau mau bantah, bantah ya pakai argumen yang rasional gitu atau data-data atau riset gitu. Jangan malah membentur-benturkan saya dengan orang lain. Itu artinya tidak mandiri secara intelektual. Ya hal ini sama seperti misalnya nih ya, kita bergantung ekonomi sama negara luar gitu. Sama itu guys. Kenapa kita dijajah sekarang ini? Karena kita bergantung sama negara luar gitu, bergantung sama orang lain gitu. Ya. Jadi kita itu secara mental dijajah ya tanpa kita sadari. Secara intelektual juga dijajah. Makanya saya bikin channel ini tujuan saya apa? Biar kita mandiri secara intelektual. Lalu apa sih sebenarnya yang terjadi dalam video itu ya? Benarkah ada kekerasan agama di Tanah Batak? Bagaimana cerita Padri yang sebenarnya? Jadi di video itu saya jelaskan bahwa bukan Tuanku Iman Bonjol yang datang ke Tanah Batak, tapi Tuanku Rao. Tuanku Rao dengan Tuanku Iman Bonjol itu dua hal yang berbeda ya. Saya membaca komentar-komentar banyak yang salah paham gitu. Banyak yang mengatakan bahwa yang datang ke Tanah Batak itu Tuanku Iman Bonjol. Bukan, tapi Tuanku Rao. Mungkin wajahnya sekilas mirip gitu ya. Sorbannya juga mirip, sehingga ya orang menganggap bahwa itu Tuanku Iman Bonjol, padahal enggak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bukti ilmiah seperti apa yang akan saya sampaikan? Bagaimana cerita yang sebenarnya? Apakah Belanda terlibat dalam penyebaran agama Kristen gitu? Apakah ini murni Nommensen yang datang ke Tanah Batak tanpa suruhan daripada Belanda? Bagaimana dengan kaum Padri yang menyebarkan keyakinan ke Tanah Batak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Nommensen disuruh oleh Belanda atau dia yang datang sendiri? Ketika kaum Padri bersatu, yaitu orang-orang Padang ya, orang-orang Padang yang menganut yang namanya nilai-nilai tradisional dan menganut yang namanya nilai-nilai Islam. Jadi mereka bersatu gitu, yang sebelumnya mereka perang saudara, ketika mereka berhadapan dengan Belanda saat itu, mereka bersatu mengumpulkan kekuatan. Nah, karena kekuatan mereka sudah bersatu, maka mereka mulai mengekspansi Tanah Batak. Untuk apa? Untuk menyebarkan yang namanya keyakinan ya. Jadi ini berdasarkan data ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Data ini juga ada di situs NU Online. Ya, kemudian berdasarkan buku dari Onggang Parlindungan yang berjudul Tuan Kurau gitu, atau kekerasan
agama di Tanah Batak dan lain sebagainya. Ada banyak sumber-sumber ya. Jadi kalau mau bantah jangan marah ke saya gitu ya, bantah pakai data gitu. Ini berdasarkan data guys ya, bukan saya karang-karang sendiri ya. Kalau mau marah-marah sama NU online sana, jangan ke saya ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu harus terbiasa berdebat by data gitu ya, bukan cuman kumur-kumur gitu ya. Kalau mau bantah pakai data ya, jangan cuman mulut besar ya atau opini pribadi. Nah, ketika kaum Padri menyebarkan keyakinan ke Tanah Batak, mereka membawa pasukan yang sangat banyak sekali, kurang lebih 30.000 pasukan. Ya, mereka naik kuda. Ya, ada yang menggunakan pasukan cavalry gitu. Ada pokoknya macam-macam deh ya. Tapi rata-rata mereka menggunakan kuda ya. Karena apa? Karena jarak antara Sumatera Barat dengan Tanah Batak atau Danau Toba itu lumayan jauh lah ya, kurang lebih sekitar 50 sampai 70 kilometer lah gitu. Nah, mereka menggunakan alat kendaraan yaitu kuda. Nah, ketika kaum Padri menginvasi Tanah Batak ya, dan saat itu Sisingamangaraja nggak mau berpindah keyakinan menjadi agama Muslim. Sehingga apa? Sehingga dia dieksekusi guys. Wow, luar biasa. Dieksekusi di tengah masyarakat orang Batak ya. Sisingamangaraja saya itu rajanya orang Batak dieksekusi. Nah, ketika Belanda mendengar ini, Belanda melihat oh ini semacam peluang gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini dirancang oleh Belanda ya, perang saudara antara orang Batak dengan orang Padang ini dirancang oleh Belanda. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi ketika terjadi yang namanya perang saudara ya antara orang Batak dengan orang Padang, Belanda melihat, oh ini peluang besar. Kenapa? Karena Belanda berpikir, selama ini kita kan bersusah payah menjajah yang namanya Tanah Batak. Sebelumnya orang Belanda itu sudah mencoba menjajah orang Batak, tapi nggak mau dijajah. Ya, kenapa? Karena pasukan daripada Singamangaraja itu sangat solid sekali gitu, sangat kompak sekali, nggak ada celah sama sekali. Ya, begitu juga dengan pasukan daripada pasukan Padri. Mereka kalah di Padang ya. Awalnya Belanda itu kalah guys. Namun ya, ketika orang Batak dan orang Padang itu berperang ya, perang saudara, maka Belanda masuk tuh ya, ibarat demo ya. Di tengah-tengah demo Belanda masuk gitu, ada yang menunggangi gitu ya. Ibarat demo itu ada yang menunggangi Aseng. Nah, siapa Aseng ini? Yaitu Belanda. Masuklah Belanda ke pusaran perang saudara ini. Nah, ketika Belanda masuk ke pusaran perang saudara ini, orang Batak juga nggak mau gitu. Anehnya, walaupun mereka sudah porak-poranda, nggak mau gitu. Nggak mau bekerja sama dengan Belanda. Nggak mau dijajah dengan Belanda. Karena apa? Karena pengganti daripada pasukan Sisingamangaraja saya itu yang sudah meninggal, ada lagi gitu keturunan daripada Sisingamangaraja. Jadi ketika selesai perang Padri, orang Batak tetap solid gitu. Lalu Belanda putar otak, gimana sih caranya menjajah orang-orang Batak ini? Kok susah banget ya? Karena di Sumatera itu yang paling susah dijajah itu yaitu Nias, orang Batak, kemudian orang Aceh. Yang tiga ini susah sekali ya dijajah oleh Belanda. Butuh effort yang luar biasa, butuh cost gitu, butuh duit yang sangat banyak untuk menjajah. Sehingga mereka mencari cara, gimana cara menjajah orang-orang Batak ini dengan cost yang sangat rendah gitu. Nah, pada saat itu Belanda memutar otak gitu. Lalu Belanda bekerja sama dengan yang namanya misionaris-misionaris gitu. Saat itu misionaris mereka lagi gencar-gencarnya menyebarkan yang namanya agama Kristen di Tanah Batak. Karena sebelumnya misionaris-misionaris di Tanah Batak itu gak ada yang berhasil. Dibunuh guys, dieksekusi gitu. Orang Batak itu dulu sangat-sangat setia dengan agama leluhurnya itu, agama Parmalim. Nah, ketika saat itu misionaris kesusahan atau kesulitan yaitu yang dipimpin oleh Nommensen, ini datanya berdasarkan apa? Berdasarkan data peneliti bernama Uli Kozok. Jadi Uli Kozok ini adalah seorang dosen juga, nggak hanya peneliti tapi seorang dosen juga. Ya, punya gelar yang sangat-sangat mentereng yaitu profesor di Universitas Hawaii. Bayangkan ya. Uli Kozok ini bukan kaleng-kaleng guys. Dia adalah seorang dosen di Universitas Hawaii.
Namanya Uli Kojok itu kayak nama orang Indonesia gitu atau nama orang Batak, karena dalam bahasa Batak itu kan ada istilah uli gitu, uli itu kan cantik. Sebenarnya dia bukan cewek, dia bukan orang Batak, dia orang bule, tapi kebetulan namanya Uli Kojok ya, pakai Z ya. Uli Kojok ini adalah seorang peneliti gitu ya, peneliti di bidang linguistik. Ya, dia meneliti tentang naskah-naskah kuno orang Batak zaman dulu. Karena orang Batak itu punya naskah-naskah kuno, dan orang Batak pada zaman dulu itu berbeda dengan suku di Nusantara pada umumnya. Orang Batak itu kelebihannya ya, suku Batak itu zaman dulu itu suka yang namanya menulis ya dengan tulisan-tulisan aksara Batak. Nah, ketika dia meneliti naskah-naskah orang Batak ini, secara nggak sengaja dia menemukan naskah-naskah surat-surat daripada Sisingamangaraja ke Nomensen. Ternyata Sisingamangaraja itu menulis surat ke Nomensen. Nah, ketika dia meneliti surat-surat daripada Sisingamangaraja ya, atau meneliti tentang kebudayaan orang Batak atau naskah-naskah kuno, dia menemukan fakta ternyata Nomensen ini minta bantuan sama Belanda. Ya, jadi semacam simbiosis mutualisme gitu ya. Saling menguntungkan atas satu sama lain. Belanda butuh melemahkan yang namanya tanah Batak, kemudian Nomensen juga butuh yang namanya menyebarkan agama di sana. Jadi itu artinya kita bisa menarik satu kesimpulan, satu garis besar. Orang Belanda itu tidak punya tujuan mulia untuk mengkristenkan tanah Batak, enggak. Tujuan Belanda itu sebenarnya untuk melemahkan perlawanan daripada Raja Sisingamangaraja gitu, untuk melemahkan yang namanya pasukan Sisingamangaraja yang sangat setia gitu. Itu tujuannya, guys. Nggak ada tujuan mulia misalnya nih ya, ada tujuan mulia untuk menyebarkan yang namanya ayat-ayat kitab suci. Enggak ada seperti itu ya. Tujuan utama Belanda itu gimana caranya menjajah tanah Batak dengan kos yang sangat rendah, lalu mereka menggunakan berbagai cara termasuk yang namanya misionaris ini, yaitu Nomensen ya. Nomensen meminta pertolongan sama Belanda. Ketika apa? Ketika markas daripada Nomensen, yaitu tempat mereka ibadah ya. Pada saat itu kan Nomensen tidak hanya menyebarkan agama, tapi bikin sekolah juga gitu ya, bikin yang namanya rumah sakit dan sebagainya gitu. Sebenarnya di satu sisi Nomensen juga membantu peradaban orang Batak, tapi di sisi lain ya menghancurkan yang namanya ada istiadat orang Batak itu sendiri gitu ya. Jadi ada dua sisi yang berbeda gitu. Saya tidak menyalahkan Nomensen ya. Jadi saya benar-benar netral gitu. Saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Nah, ketika Nomensen saat itu terjepit, ya, dia minta bantuan sama Belanda, dibantu oleh Belanda. Nah, perlahan-lahan ya pasukan Singamangaraja saat itu tidak setia lagi dengan Singamangaraja. Karena apa? Karena Nomensen ya dari kampung ke kampung dia sangat militan gitu menyebarkan yang namanya agama Kristen. Lalu dia mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu sesat, Sisingamangaraja itu musyrik gitu ya. Sisingamangaraja itu tidak akan masuk surga gitu. Ya, Sisingamangaraja itu si pelebegu gitu. Si pelebegu itu artinya menyembah setan gitu. Ya, seperti itu guys ya. Disesatkan. Sehingga pasukan Sisingamangaraja itu lama-lama mereka berpikir, oh ya juga ya. Ternyata kita selama ini salah gitu. Lalu mereka menganut yang namanya agama Kristen, dan jadilah tanah Batak mayoritas beragama Kristen ya. Dan Sisingamangaraja ke-12 saat itu ditangkap oleh Belanda, dibunuh, bahkan anaknya sendiri dibunuh guys ya. Ada seorang putri bernama Putri Lopian, masih kecil ya, masih di bawah umur gitu, dibunuh juga oleh Belanda. Ya, sekeji itu ternyata Belanda. Apa sih tujuan daripada Belanda ini? Kenapa mereka ngotot menjajah tanah Batak? Apa sih alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka melihat tanah Batak itu cocok ditanami dengan kopi, ya, kemudian karet gitu ya, kemudian dijadikan perkebunan gitu, kelapa sawit dan lain sebagainya. Itu yang mereka incar, guys. Ya, kemudian mereka juga mengincar yang namanya Barus ya. Barus itu semacam pelabuhan ya. Pelabuhan Barus ini kan sangat-sangat dikuasai oleh pasukan Singamangaraja saat itu ya. Nah, untuk ya mengalahkan Singamangaraja, mereka ya merekrut pasukan-pasukan yang berasal dari Indonesia juga sebenarnya guys ya, atau Nusantara juga ya. Jadi kita juga yang dibentur-benturkan oleh Belanda. Belanda itu nggak peduli dengan agama, nggak peduli ya. Mereka nggak ada menyebarkan agama Kristen gitu ya. Nggak. Ya, tujuan mereka itu adalah mengeksploitasi sumber daya alam. Ya.
Nah, ketika pasukan Singaraja perlahan-lahan loyalitasnya semakin hari semakin tidak loyal lagi ya, dan akhirnya Singaraja dibunuh dan Tanah Batak dikuasai oleh Belanda. Jadi gini guys ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mungkin ini bukan berita yang enak didengar ya bagi teman-teman Kristen. Kenapa? Karena jarang loh yang bahas-bahas seperti ini. Kenapa? Karena di Tanah Batak itu sendiri kalau kita naik sama pendeta, jarang mengeluarkan fakta seperti ini. Kenapa? Karena dianggap Nommensen itu bukan pahlawan gitu. Jadi mereka selalu melindungi yang namanya Nommensen. Nommensen itu adalah sosok pahlawan yang seperti nabi gitu ya, tanpa celah gitu, dipuja-puji gitu. Jadi saya tidak menyalahkan Nommensen di sini ya. Jadi kita tidak melihat Nommensen itu ya nggak boleh kita melihat Nommensen itu hitam putih gitu, nggak boleh. Ya ada warna yang lain gitu. Kita nggak boleh menganggap bahwa Nommensen itu seperti nabi gitu, nggak punya kesalahan dan sebagainya. Ada kok ya. Dia bekerja sama dengan Belanda guys. Ya terlepas apakah dia orang Jerman, ya saya mengakui bahwa dia orang Jerman. Saya tidak mengatakan dia orang Belanda. Ya di video sebelumnya itu banyak tuh yang marah-marah. Kamu bilang Nommensen itu orang Belanda? Enggak, dia orang Jerman. Tapi ya mereka bekerja sama dengan Belanda, simbiosis mutualisme. Ya, yang mengirim Nommensen itu sebenarnya orang Jerman, tapi orang Jerman mengutus Nommensen ke Hindia Belanda. Tapi kan kalau di Tanah Batak itu atau orang Kristen itu berpikir Nommensen itu datang ke Tanah Batak itu karena suruhan Tuhan gitu ya, karena bermimpi gitu. Enggak, itu enggak terlalu tepat guys, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Itu terlalu mengagungkan yang namanya Nommensen gitu. Nommensen itu manusia biasa guys, dia punya salah gitu, jangan terlalu mengagungkan gitu. Jadi di video ini saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi kita harus mengetahui fakta yang sebenarnya gitu, fakta yang jujur gitu, berdasarkan data, berdasarkan fakta gitu. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah sama peneliti bernama Profesor Dr. Uli Kozok. Ya, dia yang meneliti tentang sejarah-sejarah atau naskah-naskah kuno orang Batak. Lalu apa yang kita bisa petik dari uh, kisah kekerasan agama di Tanah Batak ini atau penjajahan Belanda di Tanah Batak ini atau penyebaran agama Kristen di Tanah Batak ini? Jadi gini guys, sebenarnya kalau boleh jujur ya, agama itu seringkali dijadikan mainan bagi penguasa, baik itu politisi, baik pun penjajah gitu. Ya, agama itu seringkali dijadikan mainan-mainan gitu. Belanda kan menjadikan agama Kristen semacam mainan kan, kalau boleh jujur kan. Ya nggak sih? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjajah, untuk melemahkan. Sampai sekarang juga di Konoha kalau kita perhatikan seperti itu guys. Politisi-politisi itu biasanya mereka menggandeng pemuka-pemuka agama gitu. Ya untuk apa? Untuk kampanye gitu. Ya yang baru-baru ini kan ada tuh yang viral tuh ya. Pemuka agama kondang di Nusantara menggait seorang tokoh politisi dari Riau gitu ya, tiba-tiba politisi ini korupsi ya, lalu dia membela gitu ya. Jadi agama itu mainan guys buat penguasa dan para politisi, bahkan pemuka agama sekalipun ya yang ada di Konoha, tapi ya bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik. Kadang-kala kalau saya perhatikan itu, kalau kita jeli itu, pemuka agama itu memanfaatkan agama itu sendiri ya. Mereka, kita nggak tahu ya mereka bekerja di bawah meja gitu. Saya tidak mengatakan bahwa agama Kristen yang ada di Tanah Batak itu ada hubungannya dengan politik, tapi gini guys ya, gini, kalau saya perhatikan itu ya, pada saat penyebaran agama Kristen itu ada bernuansa politik. Kita nggak bisa melepaskan itu, nggak bisa. Bahkan di negara-negara Eropa juga sebenarnya seperti itu guys ya, ada hubungannya dengan politik juga ya. Dulu waktu revolusi Prancis itu ada peran daripada agama untuk apa? Untuk meredam masyarakat gitu ya, diperalat oleh kerajaan gitu, pemuka agama diperalat oleh kerajaan. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, agama itu sering digunakan ya sebagai mainan bagi pengusaha atau penguasa atau para partai politik gitu ya, ataupun politisi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka melihat bahwa manusia itu kalau sudah berurusan dengan agama rata-rata ya, terutama yang SDM rendah atau nalar rendah, mereka akan membabi buta. Mereka mau atau rela memilih pemimpin itu berdasarkan rekomendasi daripada pemuka agama. Cuman ya kalau saya perhatikan di
Indonesia itu, pemuka-pemuka agama atau pendeta-pendeta itu, mereka nggak secara langsung ya mengatakan, "Pilih ini," enggak ya. Biasanya mereka melakukan secara halus kok ya. Contoh misalnya ya, misalnya nih politisi gereja, pindah-pindah gerejanya gitu ya, untuk apa, ya enggak, mereka tidak mengatakan di gereja, "Pilih saya," enggak, tapi ya mereka safari lah gitu secara halus gitu. Saya tidak mengatakan bahwa ya misalnya ada bupati atau gubernur ya misalnya mau kampanye, saya tidak mengatakan mereka kampanye di gereja, enggak, tapi mereka gereja ke sana gitu. Ya, lalu mereka memberikan bingkisan-bingkisan gitu ya. Mereka bercengkerama dengan orang-orang yang ada di gereja gitu. Kadang mereka dikasih kesempatan untuk memberikan kata sambutan apa segala macam gitu. Ya, kadang mereka juga diminta untuk ya pembangunan ini, pembangunan itu. Secara nggak langsung guys, tidak mengatakan pilih saya, nggak seperti itu ya. Secara halus sebenarnya. Tapi tetap aja ya umat Kristen yang ada di Indonesia tetap ya dimanfaatkan juga oleh para politisi gitu atau penguasa. Kenapa seperti itu? Ya karena sama-sama mabuk agama gitu ya. Agama Kristen juga ada kok, umat Kristen juga ada yang mabuk agama ya, jujur aja ya. Saya tuh sering memperhatikan guys ya. Saya tuh teliti guys. Ya kalau saya ketemu sama orang itu teliti gitu. Ya, saya langsung bisa mengetahui apakah dia mabuk agama atau tidak gitu ya. Jadi semuanya saya katakan video ini ada data dan buktinya ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marahlah sama yang bikin datanya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.